saat ini kita sedang menuju ke lokasi survei kedua ya. Tadi lokasi survei pertama kita di sekitar Desa Kelian Dalam. Kita menuju ke arah Desa Tutung. Kita menuju ke Gunung Es. Jadi ada satu spot wisata di sini, namanya Gunung Es. Itu juga masuk ke areal HTI. Itu kepanjangan nggak sih Gunung Es itu? Enggak, mungkin karena bentuknya tikungannya kayak es gitu, Oh. huruf S kan, huruf S. Jadi disebut Gunung Es itu karena jalan menuju ke lokasi tersebut itu berkelok-kelok membentuk huruf S ya. Iya, Tidak ada kepanjangan atau apa? nggak ada. Gunung Es. Dan hari ini kita diantar sama salah satu penyedia jasa rental kendaraan yang lumayan handal di sekitar Kutai Barat. Bagi mereka-mereka yang sudah menggunakan jasanya pasti mengenal beliau. Nah ini dia, Mas Ari. Lengkapnya Ari siapa, Ari? Nama saya Ari Iya. Krisando, Pak. Ari Krisando. Ya, Jadi Ari Krisando ini adalah orang asli Malang sebenarnya ya. Lawang, Malang. Lawang, Malang. Cuma saya Lawang. kelahiran Samarinda. Lahir di Samarinda, besar di Samarinda. Ya, merantau ke Kutai Barat Kemudian 2010 merantau ke Kutai Barat dan menikah dan memiliki anak di Kutai Barat, tepatnya di Melak ya. Kering, Pak. Saya. Oh iya, di Tering. Di Tering. Jadi bermukim atau berdomisili di Tering. Dari tahun berapa nih di Tering Saya 2010, Pak. sampai saat ini? Iya. Berarti udah hampir 11 tahun Ya, kurang lebih ya. ya. Anak berapa? Anak saya 2, Pak. 2 orang. Jadi 2010 Ari ini dapat jodohnya di Tering ya. 2012 saya dapat jodoh. Oh, 2012. Jadi merantau Ya. 2010. 2012 saya dapat jodoh. Gimana ceritanya bisa dapat jodoh di Tering, Wi? Ya, saya kan dulu kerja di perusahaan batubara, Pak. PT. PT Mitra Jaya Bangun Sejati. Nah, terus Kebetulan mertua saya pemilik lahan. oke. Jadi bos saya kan otomatis bermukim di rumah beliau. Oke. Jadi saya sering ke rumah ke tempat bos saya kan untuk laporan atau gimana. Ketemulah sama istri saya di situ. Dan berkenalan di situ. Iya, Sampai akhirnya menikah. Sekarang udah punya putra. putri dua-duanya. Oh, putri, dua-duanya putri. Jadi dapat jodohnya justru di Kutai Barat. Ya. Jadi Mas Ari ini usahanya saat ini sudah beberapa tahun ke belakang itu adalah menyediakan jasa rental kendaraan untuk mereka-mereka yang sering keluar masuk Kutai Barat, terutama yang survei, baik itu lahan tambang, perkebunan, bahkan HTI dan HPH. Pasti salah satu jasa rental yang sering digunakan ini adalah Mas Ari, karena kebetulan si Mas Ari ini sudah sangat menguasai ya beberapa kondisi jalan, kemudian akses di sekitar Kutai Barat. Jadi pengalamannya udah kemana aja nih selama melayani rental ini nih? Udah keliling Kutai Barat, Pak. Sampai ke perbatasan udah semua saya jelajahi. Perbatasan Malaysia, Malaysia, Malinau. Kalau ke arah Malaysianya ke Longapari, Long Apari, ya, Longpangai, udah semua saya jelajah. Long Apari, Long Pahangai, luar biasa. Itu melalui jalur yang lumayan sulit ya. Ya, Kemudian kondisi jalannya juga nggak bagus-bagus banget kan? parah, Pak. Sangat parah ya. Termasuk ke Malino itu lewat darat ya. Lewat darat, Pak. Jadi lewat Perusahaan Perusahaan kayu, perusahaan kayu. Sumalindo. Oh, Sumalindo. Ya, Oke. Jadi berangkat dari Kutai Barat, bawa kru Sumalindo ke Malinau. ya, Oke. Oh iya, di Malinau pun ada lokasinya Sumalindo ya. ada. HTI juga kan? Ya, HTI atau HPH? HPH, Pak, HPH. HPH, Sumalindo HPH, HPH. ya. Berapa jam kalau dari Kutai Barat ke Perjalanan kurang lebih 1 hari 1 malam, Pak. Malinau? Iya. Melalui Tenggarong dulu kan? Enggak, Pak. Oh, terus? Kita ke Mahulu dulu. Lewati Mahulu. Oh, justru lewat Mahulu. Lewat Mahulu. Nyebrangnya Nyebrangnya di Longbagun. ferry. Ya, Oh, nyebrangnya menggunakan ferry karena di Longbagun tidak ada jembatan sekali. nggak ada, Pak. Oke, nyebrang ferry di Longbagun. Dari situ kemudian Perjalanan darat lagi melewati jalan HPH itu.
HPH-nya Sumalindo. Iya ya. HPH-nya Sumalindo sendiri ya. Iya. Oke. Longhubung ya. Longbagun. Longbagun. Ya. Di utaranya Longhubung atau sebelumnya Longhubung? Masih di atasnya lagi Pak posisinya. Jadi Longhubung di atasnya yang Longbagun ya. Longbagun di atasnya Longhubung. Dari situ sampai Malino berapa jam ya? Kalau ngitung jamnya saya nggak anu Pak, cuma perjalanan kurang lebih 1 hari 1 malam. Bagus jalannya. Ya campur aduk, kadang bagus, kadang parah. Oh iya. Kadangnya terjun ke sungai juga kita jalannya Pak. Melintasi sungai itu Iya. ya. Luar biasa. Ini saat ini kita melintas di perkampungan, namanya kampung apa nih? Ini Bangun Sari. Desa Bangun Sari. Iya. Jadi ini adalah Desa Bangun Sari, masih masuk Kecamatan Tering ya. Sering. Oke, sebelum melayani jasa rental mobil, Pi, Ya. itu pernah bekerja mungkin sebelumnya? Di perusahaan batubara saya kebetulan Pak. Saya di divisi mekanik alat berat. Oh, dulunya adalah seorang mekanik Iya. alat berat. Dari 2008 sampai 2014. 2008 sampai dengan 2014. Itu yang di PT Mitra Jaya Bangun Sejati. Mitra Jaya Bangun Sejati di Kutai Barat sini ya. Ya. Itu pertama kali pengalaman kerja? Ya, Atau betul. sebelumnya pernah? Saya lulus sekolah langsung kebetulan Bekerja di situ ya? di situ. Oke. Lalu setelah itu Saya langsung ke jasa rental ini Pak 2014 itu. jadi keluar dari profesi mekanik, menikah dulu. Ya menikah saya 2012 Pak. Menikah di 2012, lalu kemudian memulai jasa rental, Di 2014. memulai jasa rental kendaraan 2014. Nah, itu gimana awalnya kok bisa memutuskan akhirnya membuka jasa rental kendaraan? Kebetulan kan waktu itu harga batu lagi anjlok. Jadi perusahaan banyak tutup Pak di 2014. Oke, jadi di 2014 itu harga batu bara sempat anjlok ya. Ya, Jadi banyak beberapa tambang yang akhirnya memutuskan untuk tutup. tutup, menutup operasinya Ya. karena harga batu baranya turun. Dari situ kemudian akhirnya beralih profesi, mencoba melayani rental kendaraan. Ya, kebetulan waktu itu kan masih agak susah di Kutai Barat Pak. Untuk unit 4x4 rentalan. Oke. Oh, jadi di 2014 di Kutai Barat, khususnya wilayah Kutai Barat, untuk tipe kendaraan 4WD atau double gardan itu masih sulit ketika itu ya. Ya. Dan Ari kebetulan punya Ya, kendaraannya. kebetulan saya ada, jadi saya manfaatkan untuk Kebetulan ada kendaraan tersebut, Triton Pak, atau apa? Triton. Triton ya. Akhirnya dimanfaatkanlah. Mulai dari situ melayani jasa rental. Jasa rentalnya dari mulut ke mulut atau Ya, gimana kalau awalnya? saya dari mulut ke mulut aja Pak. Nggak pernah saya mangkal tuh nggak. Oke. Saya pasti standby di rumah. Jarang juga saya standby di pelabuhan tuh nggak pernah. Kalau yang lain mereka rata-rata mangkal ya? Ya mangkal di pelabuhan. Atau di bandara ya biasanya Ya. ya. Bandara, pelabuhan mereka mangkal, dari situ mereka dapat konsumen. Ya, Kalau Ari standby di rumah, standby di rumah, nunggu callingan aja paling. dari mulut ke mulut, Dari mulut akhirnya ke orang mencari Ari ya. Ya. Oke, jadi salah satu kelebihan Ari ini, satu masih muda, kemudian komunikasinya juga enak ya, kalau apa namanya diajak komunikasi sepanjang perjalanan, lalu menguasai sekali sekitar Kutai Barat, baik itu pelosoknya, jalan utamanya, sampai ke jalan-jalan, kalau di daerah kota besar ada istilah jalan tikus ya. Nah, jalan tikusnya pun sampai ke jalan-jalan ex-HPH, jalan ex-tambang, itu Ari menguasai. Jadi sampai wilayah perbatasan itu sempat dilakoninya juga ya. Perbatasan untuk Kutai Barat itu ada perbatasan dengan Kalimantan Tengah, lalu kemudian utaranya ada perbatasan dengan Malaysia juga ya, Ri? Ya. Perbatasan Malaysia kemana yang sudah pernah? Longpangai, Longapari, udah saya semua. Longpahangai ketika itu mengantar kru apa nih? Waktu itu 2015 kami mengantarkan untuk genset di sana Pak. Kebetulan kan kapal nggak bisa masuk pas kemarau panjang. Oke, jadi longboat ketika itu nggak bisa Nggak bisa masuk ya, masuk. karena kemarau panjang. Ya, jadi akses lewat darat cuma satu-satunya. Oke. Jadi normally sebenarnya akses transportasi di Kutai Barat dulunya
jika sungainya memungkinkan, rata-rata mereka menggunakan sungai. Jadi kebetulan Sungai Mahakam itu melintas di Kutai Barat sampai Long Pahangai, Pahari ya, Long Apari. Yang paling jauh tuh Tionghoang itu. Sampai ke Tionglohang ya. Namun pada musim tertentu, terutama di musim kemarau ya, Ya. itu sungai surut sehingga longboat atau kapal yang umum digunakan, speedboat yang umum digunakan itu kadang-kadang tidak bisa melintas pada musim-musim tersebut, hingga akhirnya rental kendaraan sangat dicari pada musim tersebut. Nah, Ari udah sampai ke areal tersebut ya. Ya. Itu gimana kondisi jalannya, Ri? Kondisi jalan ya lumayan ekstrim karena banyak gunung-gunung tinggi, Jalan tanah jalan tanah belum diperkeras gitu ya. belum. Apalagi saat kondisi hujan kan licin. Terutama kondisi hujan, licin. Pernah nggak akhirnya terjebak di jalan? Alhamdulillah untuk selama ini belum pernah saya, Pak. Ke rute manapun nggak pernah ya terjebak? Alhamdulillah. Sampai akhirnya menginap di jalan Ya, nggak nggak pernah? Pak. Oke, ini kita sedang melintas di Bigung ya. Kampung Bigung. Ini kampung Linggang Bigung. Linggang Bigung. Linggang Bigung ini udah boleh disebut kota ini untuk daerah Sendawar atau Barongtongkok karena udah ramai ya. Udah sangat ramai. Jadi ini salah satu kotanya, Linggang Bigung namanya. Oke Ri, terus mengenai harga Ri untuk rentalnya sendiri barangkali Tergantung kondisi rute, Pak. bukan per hari ya jadinya ya. Bisa per hari, cuman tergantung rute juga. Oke, jadi contohnya kalau per hari misalnya Untuk wilayah Kubar sekitar 1,5 sampai 1,8 1,5 sampai dengan 1,8 per hari. per hari. Oke, itu udah plus driver plus driver. BBM. Belum BBM ditanggung pemakai. Oh, jadi 1,5 sampai dengan 1,8 itu belum BBM ya. Iya. BBM itu nanti melihat sikon ya. Iya sih, Pak. Dan itu kena cas tersendiri nantinya Iya. BBM ya. Tapi driver dan kendaraan udah include. Ya. Kalau misalnya ke yang lebih jauh, keluar dari area Kutai Barat, misalnya ke tadi Long Pahangai misalnya, Ya. itu atau ke Malino itu berapa ya? Itu saya terakhir 2015 itu ke Long Nawang itu anggaran sekitar 10 jutaan, Pak. Ke Long Nawang. Iya. 10 juta itu hanya ngedrop ke sana atau pulang pergi? Ngedrop aja, Pak. Oke, jadi ke sana dari sini ke Long Pahangai. Long Nawang. Long Nawang di Kaltara ya. Ya. Long Nawang Kaltara itu pun udah mendekati perbatasan Malaysia ya. Iya. Kalau saya dengar info 2 jam sudah nyampe Malaysia di sini. 2 jam kemudian udah sampai Malaysia. Itu bisa 10 juta ya sampai di 10 sana juta. ya. Jadi untuk persediaan BBM karena pasti tidak melewati SPBU Iya, sana. betul. Saya bawa sekitar bekal tuh 4 jerigen yang kapasitasnya 35 liter untuk pulang pergi. 4 jerigen sudah aman. Sudah. Yang berapa liter? 35 liter. 35 liter ya. Itu tembus sampai ke sana ya. Ya. Oke. Jadi buat kalian yang barangkali suatu saat akan melakukan survei dari Kutai Barat sampai ke perbatasan Malaysia di Kaltara, itu siapkan budget sekitar 10 juta lah ya. 2015 itu, Pak. Oh. Kalau saya dengar sekarang ini sekitar I see. 15-an. Oke. Jadi 10 juta itu adalah rate ketika tahun 2015. Sekarang kalau dengan kondisi sekarang sekitar 15 jutaan ya. 15 jutaan. Kalau ke Long Pahangai, Long Pangai pada waktu saat itu sekitar 7 jutaan dari trik. pada saat itu. Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang saya kurang paham. Saya lama sudah nggak ke Long Pangai ini. Oke. Lalu kalau misalnya ke daerah yang mau didatengin oleh Pak Singgi itu besok, Pak Singgi. ke mana Pak Singgi? Besok Kebun ke- Janggut? Iya, kembang janggut. Apa Kembang Janggut? Kembang janggut. Kalau Tabang kemarin terakhir anggota saya ngantar itu sekitar 3,5 sampai 4 juta. 3,5 sampai 4 juta ya. Ngantar. Itu udah all in. sudah semua itu. Sudah semua kalau Iya, itu ya. sudah. Jadi BBM, sopir, kendaraan Lengkap itu. udah include ya. Ke Kembang Janggut. Jadi dari Kutai Barat bisa directly sewa kendaraan plus driver ke arah Kembang Janggut. Jadi 3,5 itu adalah untuk perhitungan dropping ya. Ya, Jadi kita hanya ngedrop, ngantar. hanya mengantar. Kalau PP gimana? Kalau misalnya ternyata PP PP
Atau sama segitu juga? Paling nambah. Nambah tapi nggak seberapa lah Nggak ya. seberapa. Oke. Karena kalau PP kan daripada. Iya, daripada pulang kosong Pulang kan, kosong. ibaratnya gitu. Terus Mas Ari, Ya. suka dukanya melayani atau berprofesi sebagai rental kendaraan di Kutai Barat ini, suka dukanya seperti apa Mas? Ya, kadang kita posisi lagi jalan, ada aja mobil di depan kita yang lagi amblas gitu kan, Pak. Oke. Posisi mereka lagi nggak bawa tali, Oh, kita kalau nggak bantu. truk gitu kan, buat kayu. Akhirnya kita bantu. Kita aja, ya mau nggak mau kan kita otomatis. Kalau kita nggak nolong mereka, kita nggak bisa lewat. Ya. Karena terhalang ya. Iya, terhalang jalan kita, akses kita. Itu salah satu hambatan Iya. ya. Jadi salah satu hambatan ketika melakukan perjalanan, karena rata-rata mayoritas di Kutai Barat akses jalannya kondisinya belum sepenuhnya baik. Ada beberapa kondisi jalan yang sangat buruk, terutama jalan-jalan yang masih Ke arah Mahulu, Mahakam Hulu. jalan tanah di sekitar Mahakam Hulu terutama ya. Iya. Sehingga mengakibatkan terjadinya amblas beberapa kendaraan. Nah, ketika melintas bisa saja kita terhalang ya akhirnya ya Iya. oleh kendaraan di depan kita. Bisa saja itu truk, bisa juga kendaraan seperti ini. Akhirnya mau tidak mau harus kita bantu dulu ya Mas Ari. Iya, betul. Ini kita sedang menuju ke Tutung nih sekarang, ke wilayah Tutung. Di Samarinda masih ada saudara? Masih Pak, orang tua saya ada masih sama. Masih di Samarinda Iya. ya. Jadi orang tua dulu merantau dari Lawang ke Samarinda. Iya. Orang tua dulu pegawai negeri atau Orang pegawai tua saya dulu swasta, Pak. apa beliau? Kebetulan adiknya bapak saya ada Pak apa? Bangun model kayak peternakan telur ayam gitu. Jadi bapak saya jadi kepala ngurusin di situ. Oh, jadi memang dibawa ke Samarinda untuk membantu Ya. keluarganya. Usaha keluarga lah ibaratnya. Usaha keluarga peternakan ayam di Samarinda. Mulai saat itu akhirnya menetap di Samarinda. Samarinda. Lahirlah Ari. Bapak saya merantau ke Samarinda tahun 85. Saya lahir tahun 88. Dari Lawang itu merantau tahun 85. Ya. 3 tahun kemudian lahirlah Ari. Akhirnya menetap di Samarinda dan kemudian Ari merantau lagi ke Kutai Barat. Selepas lulus SMA saya ke Kutai Barat. Oke. Jadi kalau dihitung Ri, Ya. profesi rental kendaraan ini jadi udah berjalan berapa tahun Ri? Dari 2014 sampai 2021 ini sekarang, Pak. Sudah 7 tahun ya. Sekitar 7 tahun. Kalau dihitung Ri, Ya. sudah beranak berapa kendaraan akhirnya dari profesi itu Ri? Kalau dikumpulin bisa banyak, Pak. Iya. Karena terpakai untuk yang lain-lain kan. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang udah berapa unit? Mulai dulu 1 unit, sekarang sudah berapa? Sekarang masih tetap 2 unit. 2 unit. Nah, Yang lainnya mungkin ke rumah ya, Iya. bangun rumah. larikan ke banyak, ada yang ke sarang walet, Pak. Oh, investasi di sarang walet juga. Iya. Itu gimana hasilnya sarang walet? Sarang walet kebetulan sekarang lagi turun kan harganya, Pak. Dulu ketika memutuskan bangun sarang Ah. walet, ketika masa jayanya seperti apa itu sarang walet? Sempat panen lumayan. Kalau panen lumayan belum sih, Pak. Kan soalnya masih baru juga. Tahun berapa itu investasi ke walet? Tahun 2017 kalau nggak 18 itu, Pak. Tahun depan. 2017. Iya, maksudnya ada dua tempat kan, satu di Tering, satu di Merak. Dan sekarang dua-duanya sudah diisi oleh waletnya atau masih memancing dengan suara-suara musik? Mancing juga, tapi sudah mulai ada apa? Mulai moles dia sudah. Udah mulai ya. Sudah pernah panen? Sudah panen paling baru di atas 10 lembar, Pak. Belum. Kalau yang kiloan belum. Sampai kiloan belum ya? Belum. Belum pernah merasakan yang Belum. panen kiloan ya. Apalagi investasinya selain walet? Sementara ini belum ada. Jadi masih rental kendaraan dan Iya. walet ya. Di rumah barangkali buka usaha? Di rumah nggak ada saya, Pak. Enggak ya. Mana kosnya apa? Apa cuma di rentalan ini aja. Rental kendaraan.
Jadi dulu awalnya ikut mertua kerja di tambang. Iya, Ri. Ya. Jadi si pemilik lahan itu adalah kebetulan mertua ya. Saya Oke. Dan sekarang mertua masih ada? masih Pak. Masih usaha tambang atau sudah tidak? Di tambang masih, Batu bara ya batu bara. masih aktif? Masih yang tadi kita lewatin Pak, di apa, Kampung Muara Mujan dekat Kelubak tadi. Muara Muja. Iya. Masih nambang ya? Masih Pak. Oh. Itu kalori berapa yang sekitar situ? Kalori rendah sih masih. 4.000. Ya sekitaran itu. Terus loadingnya kemana nih? Langsung ke makam itu Pak. Kan sebelahnya aja makam itu. kelihatan Oh, tadi. dekat ya. Iya. Langsung ke Mahakam situ. Berarti ada konveyor, pakai konveyor atau Konveyor langsung ke tongkang. langsung tongkang ya? Berapa minggu sekali datang tongkang? Itu saya kurang paham kalau berapa minggu saya. Saya soalnya nggak terlalu mantau kan. Iya. Jadi kita melintas, kiri kanan kita adalah hutan ya. Ini udah masuk area hati belum, Mas Singge? Belum ya? Masih depannya. Ini vegetasinya seperti ini. Mungkin hutan ini hutan sekunder kesekian kali barangkali. Udah hampir habis juga kayaknya potensinya ya. Ini lebih banyak ke tanaman karet kelihatannya. Jadi udah ditanamin oleh masyarakat. Kondisi jalan menuju Tutung alhamdulillah baik. Aspalnya juga masih oke. Walaupun mungkin nanti di depan ada spot-spot jalan rusak. Oke, balik lagi dengan Mas Ari. Mas Ari sering melayani WWF salah satunya. Iya. Sejauh mana kegiatan WWF di Kutai Barat ini lumayan intens ya, Lumayan. sangat ya. Jadi penelitian mereka atau project mereka itu terkonsentrasi di ex PT Kelian itu ya, Iya. atau ada lagi tempat yang lain? Ya sementara ini masih keliling-keliling ya Pak. Keliling itu dalam rangka Survei lapangan. untuk mencari apa itu? Eh, Badak saja atau ada beberapa orang hutan salah satunya, badak juga iya. orang hutan, badak dan seterusnya ya. Iya. Yang Mas Ari tahu yang di kandang badak Heeh. itu baru 1 ekor ya? Baru satu. Itu yang tadi didapat dari Dari daerah Tenai itu 2018. Tenai. Tenai itu masuk kecamatan Bentian. Bentian. Tenai, Bentian. Jadi ada 1 ekor badak yang saat ini sedang dikonservasi atau sedang dijadikan sebagai objek penelitian oleh WWF di Kutai Barat. Tepatnya di ex konsesi PT Chem, jadi tambang emas di Kutai Barat yang sekarang sudah tidak beroperasi tambang emasnya. Oke, sesaat lagi kita udah akan sampai ini di Gunung Es, tidak jauh ya dari. Iya Pak. Selain Mahulu yang kondisi jalannya masih sangat rusak, di mana lagi ya? Simpang Kalteng, Simpang Kalteng sekarang lagi dalam tahap pertama perbaikan Pak. perbaikan ya, dari rusak, Ya, dari sebelum rusak. dari sebelum rusak sekarang lagi perbaikan ini. Mulai dari daerah Suakong sampai Sambung udah perbaikan sampai perbatasan dengan Kalteng Lampeong. Kalteng ya, Lampeong ya. Jadi harapannya mungkin 2 bulan ke depan, 2-3 bulan ke depan lah ya, mudah-mudahan akses menuju Kalteng udah Udah bagus ya. baik ya. Itu bisa ke Muara Teweh juga ya, langsung ke Tembus atas. Muara Teweh, Tembus Muara Teweh, lalu terus ke selatan, bisa tembus juga ke Kalsel ya, tembus. Kalimantan Selatan. Jadi suatu saat ke Kalimantan Selatan barangkali aksesnya lebih dekat Lebih dekat dari lewat Kutai Kutai Barat daripada harus melambung lewat Balikpapan, lewat Penajam, Kutai Barat belok kanan langsung lewat Suakong ya. Ya.
Bintian besar. Bintian besar itu bisa langsung ke Kalimantan Tengah melalui Muara Tewe, bisa langsung ke selatan, ke Kalimantan Selatannya, bisa lebih dekat. Nah, jadi buat kalian yang suatu saat akan melakukan survei ke Kubar, itu recommended sekali ini Mas Ari. Dia sangat menguasai akses di sekitar Kubar, kondisi-kondisi jalan, logging, perkebunan, itu lumayan terkuasai oleh dia. Tadi tarifnya juga udah disebutkan. Untuk yang di dalam Kutai Barat saja, kalau mutar-mutar di Kutai Barat sekitar 1,5 sampai 1,8 range harganya 1,5 sampai 1,8 ya. Ya. Belum bensin ya, Belum BBM, belum solar. Jadi BBM tersendiri, jas tersendiri. Hitungannya itu berapa jam? Hitungannya mulai pagi sampai ya selesainya kegiatan lah, Pak. Oh, oke. Jadi katakanlah Paling nggak kita sampai makan malam lah sampai. katakanlah kita start jam 6 pagi sampai jam 9 malam masih oke lah ya. Masih toleran ya. Iya. Tapi kalau sampai jam 2 malam misalnya, Nah, apa itu. kena cas ulang? Itu tergantung sama yang penyewa aja lagi, Pak. Oh, Kalau saya oke. sistemnya kurang lebih aja, Pak. Jadi tergantung kebijakan Iya, lah ya. Iya. Apa suka dukanya? Ada nggak pengalaman duka yang sampai sekarang masih keingat ketika melayani jasa seperti ini di Kutai Barat, apa Sari? Ada nggak pengalaman buruk lah? Pengalaman Apa pernah nyangkut misalnya di jalanan buruk, di tengah hutan, susah komunikasi atau apa? paling saya yang sering terkendala itu ya pas saat kita pulang sendirian pohon tumbang gitu, Pak. Oke, di tengah jalan Iya. tiba-tiba ada pohon tumbang. Lalu solusinya seperti apa kalau menemui pengalaman seperti itu? Kalau pas posisi lagi nggak ada bawa apa namanya alat untuk motong, ya otomatis ya tidur di situ aja, sudah lagi nunggu sampai ada yang lewat bawa sensor kan. Oh ya? Iya, Oh, kalau nggak sampai akhirnya tidak ada orang yang bawa sensor gimana? Nggak pasti lewat? ada, Pak. Oh, pasti ada. Pasti ada. Oh, selalu ada ya? Ada. Pernah mengalami seperti itu? Pernah. Jadi sempat akhirnya tidur dulu. Iya, kalau nggak itu jembatannya roboh. Otomatis kan nggak bisa lewat kita. Oke, ada beberapa titik jembatan yang tiba-tiba roboh ya. Iya. Lalu kalau jembatan roboh lebih rumit lagi gimana Iya. nunggunya? Solusinya? Balik arah? Kalau nggak balik arah ya misalnya kita posisi lagi pulang ya mau nggak mau nunggu juga kan. Nunggu apa? Nunggu jembatannya dibangun? kadang, ya kadang ada EXA kan yang standby situ. Oke, dibantu oleh EXA. Ya, Kapan terakhir punya pengalaman buruk seperti itu? itu saya 2019 sebelum pandemi itu, Pak. Sebelum pandemi? Iya. Di daerah mana itu, Mas? Itu sudah di Kubar sini juga, cuman perbatasan dengan Mahulu. Jembatannya kebetulan roboh. Oke, terus? Posisi saya malam hari kan, jam 12 malam saya sampai di situ. Sendirian? Sendiri. Terus akhirnya? Hujan deras kan. Oke, akhirnya? Ada akses lewat sungai, cuman posisi air lagi deras. Jadi saya nggak putuskan tidur di situ aja. Pagi saya coba nyebrang lewat bawah. Melalui sungai, Melalui jadi sungai, turun ya. ya. Jadi melintasi sungai ya. Iya. Dan kebetulan pagi mungkin sungainya kondisinya sudah tidak banjir. Sudah tidak banjir kan. Memungkinkan buat dilintasi. Dilintasi. Akhirnya selamat lah ya. Lama. Kalau malam saya nggak berani, soalnya kan kita nggak tahu kondisi di bawah. Tiba-tiba air datang kan deras kan, nggak tahu gitu. Oke. Pernah nggak mengalami kejadian yang hampir fatal gitu? Fatal sih belum, alhamdulillah belum pernah sih, Pak. Belum pernah dan Ya, jangan sampai ya jangan Mas Ari. sampai. Hati-hati selalu Ya, ketika safety mengendarai. yang utama. Safety yang utama, keselamatan adalah yang terpenting. Ini kiri kanan kita vegetasinya mulai rapat. Kalau ini kayaknya udah bukan karet lagi ya, apa sih ya? Kanan masih ada, Pak. Oh, kanan masih ada. Ini mayoritas karet ya. Sawit. Vegetasinya udah lumayan rapat. Kalau di Kutai Barat sendiri, karena Mas Ari kan sering perjalanan sampai malam ya. Ya. Itu seperti kalau di kota-kota besar lain kan seperti begal dan seterusnya, bajing loncat. Ya. Kalau di sini ada nggak hal-hal seperti itu? Kalau di Kutai Barat selama saya berjalan sih alhamdulillah nggak ada ya, Pak. Aman lah ya. Aman. Jadi pembegalan di tengah jalan ada. pada malam hari itu Ya. nyaris tidak ada ya. Relatif aman. Nyaris tidak pernah terjadi lah ya. Iya. Oke, jadi teman-teman sekalian, informasi tambahan, Kutai Barat relatif aman. Jadi ketika kita melakukan survei
Mungkin kendalanya adalah satu cuaca, kedua kondisi jalan. Tidak semua kondisi jalan, terutama yang merupakan jalan-jalan akses ke wilayah hutan, itu rata-rata kondisi jalannya belum sebaik apabila jalan utama seperti yang kita lalui saat ini. Ini udah aspal full dan kondisinya jalan baik sekali. Oke, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, buat yang akan ke Kutai Barat melakukan survei kemudian membutuhkan kendaraan rental, itu sangat recommended Mas Ari. Ini posisinya di Tering. Nama lengkapnya siapa, Ri? Nama saya Ari Krisando, Pak. Ari Kisando. Jadi bisa menghubungi di nomor handphone berapa, Li? 0821 5753 7611. Ulangi pelan-pelan, Mas. 0821 5753 7611. Oke. Jadi silahkan hubungi langsung Mas Ari Krisando. Ayahnya orang Lawang, tapi lahir di Samarinda dan besar di Samarinda, kemudian sekarang menetap di Tering. Jadi Tering merupakan salah satu kecamatan dari Kutai Barat. Oke, teman-teman sekalian, cukup sekian dulu vlog kita kali ini. Jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya ya. Jangan lupa hubungi Mas Ari kalau mau ke Kutai Barat.